Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita bersatu teduh untuk kita masuki ibadah malam hari ini. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita bakti 10 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus, menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih karena Tuhan boleh memelihara akan kehidupan kami. Tuhan boleh kumpulkan kami malam hari ini untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami doakan Bapak pelayan firman, Bapak Pendeta Darius Wakabesi yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dan memberkati beliau, sehingga segala sesuatu lewat firman yang ditaburkan kepada kami, lewat kuasa Roh Kudus, kami dapat dimampukan untuk mengerti seraya melakukan dalam kehidupan firman kami. Ibadah malam hari ini, awal pertengahan sampai akhir, jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam puji-pujian berbalasan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita kidungkan Kidung Jemaat 50A 1 dan 2. Persekutuan keluarga yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari belajar lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk malam ini kami kembali ada dalam persekutuan keluarga, di tempat, di rumah, dalam suasana keluarga masing-masing. Berkati dengan hikmat kuasa Roh Kudus-Mu untuk firman yang dibacakan, diberitakan, supaya kami memahami dan mengerti maksudnya, sehingga kami hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan,
kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dibacakan dari Alkitab yang terdapat di dalam bagian kitab Perjanjian Lama, kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan demikian. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung, sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang. Kembalilah, kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikian pembacaan kitab suci. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Persekutuan keluarga yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kanon daftar Alkitab, khususnya daftar Alkitab Perjanjian Lama, kitab Kidung Agung ini tentu jarang menjadi daftar bacaan dan menjadi bahan untuk dikhotbahkan. Dia memang isinya berbeda dengan kitab-kitab lain. Misalnya kitab-kitab Taurat yang isinya hukum Tuhan, ketetapan, peraturan. Kitab nabi-nabi yang isinya nubuatan. Dan juga berbeda dengan kitab sastra yang ada dalam kanon kita, daftar Alkitab kita, seperti kitab Mazmur dan kitab Amsal. Walaupun secara pengelompokan dia ada dalam kitab sastra hikmat, tapi isinya itu berbeda. Kitab Kidung Agung itu isinya kalimat-kalimat yang menggambarkan, yang pertama itu perasaan cinta, menggambarkan suasana romantis, menggambarkan relasi yang mesra, hubungan kekasih, menggambarkan relasi yang mesra antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Dan juga ada bagian-bagian yang menggambarkan bentuk atau keindahan dari anggota-anggota tubuh, khususnya bagi perempuan yang mungkin secara adat ketimuran tidak pantas atau tidak pas untuk disampaikan di dalam kehidupan secara umum atau secara terbuka. Begitu juga ada simbol-simbol yang di dalamnya menggambarkan tentang relasi-relasi hubungan cinta, kemesraan, keharmonisan, dan lain sebagainya. Dan banyak orang bertanya, kenapa dan apa maksud dari kitab Kidung Agung ini dimasukkan dalam kanonisasi Alkitab kita, khususnya di dalam Perjanjian Lama. Kalau isinya menggambarkan perasaan cinta, romantis, relasi mesra antara laki-laki dengan perempuan, lalu di mana
hal-hal yang menyangkut firman Tuhannya. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka kemudian kita dibantu oleh pendekatan-pendekatan untuk mengerti kitab Kidung Agung ini. Yang pertama, pendekatannya bahwa relasi yang digambarkan mesra, harmonis, intim itu menggambarkan gambaran antara Allah dengan umatnya. Allah yang setia, Allah yang begitu penuh kasih, Allah yang begitu penuh cinta, digambarkan punya relasi dengan umatnya, tetapi seringkali umatnya tidak setia. Umatnya gagal seringkali untuk mengasihi Allah. Itu gambaran pendekatan yang pertama, bahwa kitab ini menggambarkan relasi antara Allah dengan umat. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kitab ini gambaran dari hubungan antara Kristus dengan gereja. Gereja itu digambarkan sebagai mempelai Kristus. Hubungan yang harmonis, hubungan penuh kasih, itu gambaran dari relasi antara Kristus dengan umatnya, Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuhnya. Dan yang ketiga yang tidak bisa kita pungkiri adalah ini juga merupakan gambaran dalam relasi dengan kita dengan sesama kita, khususnya relasi antara perempuan, laki-laki dengan perempuan. Relasi itu dibangun dalam relasi cinta, relasi kasih, relasi perkawinan, relasi keluarga. Oleh karena itu kita makanya bertemu dengan ungkapan-ungkapan yang sepertinya begitu luar biasa dalam ikatan-ikatan kasih yang mesra. Kalau kita baca, anak-anak zaman sekarang bilang bisa baper ini, ya, bisa kebawa perasaan begitu. Kenapa? Karena ungkapan-ungkapannya ungkapan-ungkapan cinta, ungkapan-ungkapan kemesraan, ungkapan-ungkapan harmonis dan yang romantis. Nah, dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan begini di ayatnya yang ke-16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Itu gambaran yang menggambarkan kekuatan relasi di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan perkawinan, dalam hubungan cinta antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang tidak bisa dimasuki oleh orang lain, yang cuma privat, hanya ada mereka saling mengikat. Aku kepunyaan kekasihku, dia kepunyaanku. Itu menggambarkan relasi yang sangat kuat yang diikat oleh cinta, oleh kasih di dalam hubungan antara keluarga, di dalam hubungan suami istri, dalam hubungan di tengah-tengah perkawinan. Dan yang berikut dikatakan begini di ayatnya yang ke-17, sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Selalu ada perasaan rindu, selalu ada perasaan ingin bersama, walaupun suasana itu sudah berbeda, walaupun suasananya itu sudah menghilang, tetapi selalu ada perasaan rindu, kembalilah kekasihku katanya. Ya. Kemudian dibilang, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa. Gambaran melompat-lompat, artinya dengan gambaran itu mengatakan bahwa ada sukacita dalam kebersamaan, ada kegembiraan dalam persekutuan yang penuh dengan cinta kasih itu. Kenapa itu disampaikan? Karena dia harus dijaga. Makanya di ayatnya yang ke-16 dikatakan begini pada kalimat yang ke dalam, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Bunga bakung itu nama lain dari bunga lili. Bunga lili itu gambaran kesucian, kekudusan dalam kehidupan
keluarga, perkawinan. Itu sebabnya dalam kekudusan, dalam kesucian itu, maka hanya ada relasi yang kuat antara suami istri dalam keluarga, ada perasaan rindu untuk terus bersama-sama. Kenapa? Di dalam ayat yang tidak kita baca, ada yang bisa membuat perasaan-perasaan itu terganggu atau diganggu. Lihat di ayatnya yang ke-15 yang tidak kita baca. Bunyinya begini. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Sedang berbunga artinya sedang ada harapan. Rubah-rubah itu gambaran dari bisa mengganggu keharmonisan, bisa mengganggu hubungan kemesraan, bisa mengganggu relasi yang intim tadi itu. Itu yang mau digambarkan di dalam bacaan Alkitab kita, bahwa kalau cinta kasih itu menjadi dasar dalam relasi kehidupan keluarga, dalam kehidupan perkawinan, maka yang ada adalah keharmonisan. Yang ada adalah menjadi bagian dalam gambaran kita dengan Allah, Kristus dengan jemaatnya, dan relasi kita antara perempuan dengan laki-laki dalam perkawinan, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Sebab yang mesti kita jaga adalah rubah-rubah kecil itu tadi, yang bisa merusak kebun-kebun anggur katanya. Rubah-rubah itu bisa dalam bentuk banyak hal, yang bisa merubah, yang bisa mengganggu keharmonisan, bisa mengganggu persekutuan kehidupan keluarga, baik suami istri, orang tua dengan anak, ataupun relasi-relasi kita dalam persekutuan keluarga. Biarlah melalui bacaan ini kita diajar untuk menempatkan kasih Kristus sebagai dasar dalam berelasi di tengah-tengah kehidupan sebagai suami istri, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan perkawinan, sehingga dengan dasar kasih itu, maka suasana seperti yang digambarkan oleh kitab Kidung Agung, selalu ada kerinduan untuk bersama, selalu menjaga, selalu ada keharmonisan, selalu ada romantis yang ada dibina dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, perkawinan, menjadi gambaran dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga-keluarga kita, sehingga keluarga itu mencerminkan kasih Kristus yang diam dalam setiap kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Cinta
Persekutuan mari menyatukan hati, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Kepala Gereja, sumber kasih yang sudah boleh ada di dalam kehidupan kami, untuk terus kami nikmati kasih setiamu, sehingga kami boleh memancarkan kasih-Mu di dalam relasi kami terhadap sesama kami, dalam persekutuan keluarga, dalam persekutuan kehidupan perkawinan, bahkan juga relasi-relasi kami dalam kehidupan persekutuan. Terima kasih untuk boleh terus ada di dalam kekuatan firman yang Kau nyatakan buat kami, sehingga hidup kami terus boleh memancarkan kebenaran, dan di dalam kebenaran itu kami percaya ada berkat-berkat yang Kau sediakan buat kami. Kami berdoa bagi setiap keluarga rumah tangga yang mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman kehidupan keluarga. Biarlah kasih sayang Tuhan ada pada setiap relasi suami istri, orang tua dengan anak, dalam relasi keluarga, perkawinan, rumah tangga, sehingga lewat kasih itu kami mengalami damai sejahtera di dalam setiap kehidupan keluarga lepas keluarga. Berkati akan keluarga-keluarga yang mengalami persoalan dan pergumulan, baik relasi-relasi suami istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara. Biarlah Engkau pulihkan, biarlah lewat kasih itu boleh ada keharmonisan dan boleh ada sukacita di dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami kondisi-kondisi dampak dari pandemi COVID-19, baik secara ekonomi, dalam pekerjaan, usaha karya. Engkau yang memberkati kami. Kami percaya kasih setiamu selalu ada buat kami, sehingga ketika kami mengandalkan kasih setiamu, selalu ada pemeliharaan yang baru yang datang daripada Tuhan. Berkati akan kehidupan jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan pelihara mereka dalam setiap kondisi kelemahan-kelemahan fisik, sehingga mereka dikuatkan, dipulihkan dalam segala hal yang mereka alami. Janda, duda, yatim piatu, lansia, biarlah Engkau hanya sejauh doa bagi setiap pengharapan dan pergumulan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul untuk pekerjaan, pasangan hidup, keturunan, bahkan juga pergumulan-pergumulan yang lain. Biarlah tangan Tuhan yang terus berkarya di dalam setiap pergumulan yang kami bungkus dengan pengharapan dan doa dan karya, supaya apa yang kami karyakan dan pengharapan kami indah pada waktunya Tuhan menyatakan buat kami semua. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati kondisi pandemi COVID-19, banyak yang berdampak bagi kehidupan berbangsa, dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Tuhan berkati usaha-usaha pemerintah dalam rangka memutus mata rantai, bahkan juga dalam rangka tindakan-tindakan medis, dalam usaha vaksin untuk memberikan kekebalan tubuh supaya boleh kami ada dalam kondisi-kondisi yang baik. Tuhan berkati usaha-usaha pemerintah ini. Kami berdoa dalam kehidupan gereja, pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Biarlah kami terus berkarya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, menghadirkan Injil Tuhan Yesus yang hidup lewat karya-karya pelayanan dan kesaksian dan persekutuan gereja di tengah-tengah kondisi-kondisi yang terbatas ini. Biarlah kami menjadi alat dan perabot di rumah Tuhan untuk mengaryakan karya-karya kebaikan, mencerminkan pelayanan Kristus yang kami hadirkan
dalam kesaksian persekutuan dan pelayanan kami. 1 minggu ke depan yang berulang tahun, baik ulang tahun perkawinan dan kelahiran, tambahkan juga berkat-Mu atas kami semua, ya Tuhan. Ini syafaat kami yang kami naikkan tidak dalam nama lain, satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerawan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang mengasihi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bakti 76, 1 dan 2. Bapa di surga, Tuhan Yesus, tak putus-putusnya kami datang menghampiri hadirat-Mu mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah boleh memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan sukarela Bapa. Bapa, terimalah persembahan kami ini, robalah benda mati ini menjadi barang yang hidup dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam jemaat kami. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi dan yang belum memberi. Biarlah Tuhan juga memberkati akan kehidupan mereka. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta sektor disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah minggu pada bulan September tahun 2020 hanya dilaksanakan satu kali pada pukul 8 pagi. Akan dilaksanakan secara luring dan daring. Hal ini dilaksanakan dengan pertimbangan kebersamaan antar gereja-gereja di lingkup Mupel Bekasi karena kondisi COVID-19 di wilayah Bekasi cenderung zona merah dengan tren penyebaran saat ini di klaster keluarga. Bagi jemaat yang berusia 60 tahun atau kondisi kurang sehat
disarankan untuk mengikuti ibadah secara daring, live streaming di rumah masing-masing. Mohon menjadi perhatian jemaat, jika ada perubahan dalam pelaksanaan ibadah akan diinformasikan kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara. Persekutuan keluarga kembali menjalani kehidupan kita dengan cinta kasih Kristus menjadi dasar dalam relasi kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam perkawinan, bahkan dengan sesama, sehingga damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mengangkat pujian Kidung Jemaat 410, baitnya yang pertama, tenanglah kini hatiku. Persekutuan keluarga, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian.